Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman ini. Anak-anak yang solih dan solihah, Ramadan bukan sekedar bulan yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ramadan merupakan madrasah kehidupan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Tujuan berpuasa ini adalah membentuk pribadi yang bertakwa, dan takwa sangat erat kaitannya dengan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dengan artinya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia," dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Maka Ramadan ini adalah waktu yang sangat terbaik untuk melatih dan memperbaiki akhlak kita. Di antaranya, yang pertama yaitu akhlak tentang sabar. Saat berpuasa, kita menahan lapar, haus, dan emosi. Rasulullah SAW bersabda, "Puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada yang mencaci atau mengajak kita bertengkar, hendaklah kita berkata apa? Inni shaimun, aku sedang berpuasa." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang apa? Orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang sabar dan mampu mengendalikan diri. Kemudian yang kedua, kita dilatih di bulan Ramadan ini adalah akhlak jujur. Puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Puasa itu ibadah yang tersembunyi, tidak bisa diketahui oleh orang. Hanya siapa yang tahu? Hanya Allah yang benar-benar mengetahui bahwa kita itu apakah kita berpuasa ataukah tidak. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali berpuasa." Jadi setiap amalan ibadah itu kembali kepada manusia sendiri. Kecuali siapa? Kecuali berpuasa. "Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya." Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya ini melatih kita untuk apa? Untuk berlaku jujur dan ikhlas, meskipun tidak ada satu orang pun manusia yang melihat bahwa kita itu sedang berpuasa. Ketiga, di bulan Ramadan ini kita juga dilatih untuk berperilaku atau akhlak tentang sabar dan empati. Ketika kita merasakan lapar dan haus di bulan Ramadan ini, kita juga merasakan dapat memahami bahwa saudara-saudara kita, terkhususnya di Palestina ataupun di Gaza, itu merasakan berbulan-bulan kelaparan, tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Maka di sini kita belajar bahwa merasakan kelaparan, bagaimana mereka itu merasakan kelaparan. Selain itu, di bulan ini juga kita belajar untuk melatih apa? Untuk melatih empati terhadap orang-orang yang merasa kelaparan, merasa kekurangan. Bahkan Rasulullah SAW dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling dermawan, tetapi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8 yang artinya, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Allah kita itu untuk selalu memberikan apa yang kita punya, baik itu harta ataupun tenaga, bisa kita sedekahkan terhadap orang-orang yang kita butuhkan. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk peduli, berbagi, dan membantu sesama. Terakhir yaitu yang keempat, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk akhlak disiplin. Ramadan mengajarkan kita disiplin waktu.
ketika sahur, berbuka, sholat tepat waktu, serta tarawih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kedisiplinan ini bukan hanya untuk Ramadan, tetapi untuk kehidupan kita sepanjang tahun. Anak-anak yang solih dan solihah, Ramadan bukan hanya 1 bulan untuk berubah, tetapi seharusnya menjadi titik awal perubahan akhlak sepanjang tahun. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, akhlak kita pun ikut berlalu. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen mendidik diri kita sendiri, mendidik keluarga, mendidik teman-teman kita menjadi akhlak yang mulia, yaitu menjadi anak yang hormat kepada orang tua dan guru, tidak membuli teman, berkata sopan, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.